Pernah nggak sih Anda merasa terjebak atau stuck di satu titik? Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas ide-ide keren dari buku Disrupt Everything oleh Patrick Ledin dan James Patterson. Buku ini ngajak kita untuk melihat perubahan bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti, tapi justru sebagai kekuatan yang bisa kita kenalikan. Yuk kita mulai. Kita awali dengan satu kalimat yang jujur banget dari salah satu penulisnya. Ini bukti kalau ide-ide besar itu seringkali lahir bukan dari teori yang rumit, tapi dari momen pencerahan pribadi. Kalimat inilah yang jadi pemicu seluruh gagasan tentang disrupsi positif. Dan momen pencerahan ini, uniknya, nggak terjadi di ruang rapat yang mewah atau di seminar motivasi, tapi di tempat yang sangat biasa, yang mungkin kita lewati setiap hari, jalan tol. Ini nunjukin kalau kesadaran besar itu bisa datang kapan saja, bahkan saat kita lagi terjebak dalam rutinitas. Coba deh, bayangin situasinya. Anda lagi di mobil, terjebak macet parah, bumper to bumper. Gak bisa maju, gak bisa mundur. Rasanya familiar kan? Nah, ini adalah metafora yang pas banget buat perasaan stuck dalam hidup. Saat kita terus berada di jalur yang sama, bukan karena kita mau, tapi karena rasanya nggak ada pilihan lain. Lalu, di tengah keheningan dan kejengkelan itu, Anda dengar suara, whoosh, whoosh. Mobil-mobil di jalur seberang melaju kencang, bebas hambatan. Setiap suara itu seolah jadi pengingat bahwa ada kehidupan lain yang bergerak maju, kehidupan yang mungkin bisa Anda miliki. Dan suara itulah yang memantik satu pertanyaan besar. Dan inilah pertanyaan inti dari buku ini, yang sekarang saya mau tanyakan langsung ke Anda. Apakah Anda benar-benar menjalani kehidupan yang baik? Apakah Anda masih merasa hidup dengan apa yang Anda kerjakan setiap hari? Pertanyaan ini sengaja dibuat untuk mengganggu, untuk membuat kita berhenti sejenak dari mode autopilot. Terus, gimana caranya kita bisa pindah ke jalur cepat itu? Jawabannya ada pada konsep inti buku ini. Disrupsi. Tapi tunggu dulu, ini bukan disrupsi yang negatif ya. Disrupsi di sini adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan, sebuah kekuatan. Ini tentang keputusan sadar untuk mengambil alih kembali setir kemudi hidup kita. Jadi, apa sih sebenarnya disrupsi positif itu? Sederhananya, ini adalah sebuah mindset. Ini tentang mengubah cara kita melihat masalah. Bukan lagi berpikir, aduh ada rintangan, tapi justru, oke, ini sebuah kesempatan. Ini adalah cara proaktif untuk mengubah hambatan jadi batu loncatan. Biar lebih jelas, kita bedakan ya. Ada disruptor negatif, mereka ini kalau lihat perubahan, langsung panik dan maunya diam di tempat, berharap semuanya kembali normal. Nah, sebaliknya, disruptor positif justru menyambut perubahan itu. Mereka melihat ada peluang di tengah ketidakpastian. Menjadi disruptor positif itu adalah pilihan sadar. Oke, konsepnya keren. Pertanyaannya, gimana caranya jadi seorang disruptor positif? Nah, buku ini menawarkan semacam panduan praktis atau playbooknya. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Fondasinya adalah kita harus paham 4 kebenaran ini. Pertama, status quo itu menipu. Kelihatannya aman, padahal seringnya bikin kita ketinggalan. Kedua, kita semua itu pada dasarnya terlahir untuk mendisrupsi. Inovasi itu ada dalam DNA kita. Ketiga, orang-orang di sekitar kita bisa jadi angin pendorong yang mempercepat laju kita, atau malah jadi angin penahan. Dan yang terakhir dan terpenting, waktu kita itu terbatas, nggak bisa diulang. Nah, berdasarkan fakta tadi, kita bisa memilih peran yang strategis. Ini bukan soal tipe kepribadian ya, tapi soal pilihan taktis. Apakah situasinya menuntut Anda jadi seorang pelopor yang berani membuka jalan baru sendirian? Atau mungkin lebih efektif jadi pembawa obor yang mengajak orang lain untuk bergerak bersama? Bisa jadi yang dibutuhkan justru peran pemadam kebakaran yang menstabilkan situasi dulu di tengah kekacauan. Intinya adalah kita harus cerdas memilih peran mana yang paling efektif untuk situasi yang kita hadapi. Teorinya bagus banget, konsepnya jelas, tapi semua ini akan percuma kalau kita tidak bertindak. Mengetahui semua ini nggak ada artinya kalau kita nggak melakukan apa-apa. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana kita memulainya? Gimana caranya kita benar-benar pindah jalur di jalan tol kehidupan kita? Jawabannya sederhana, mulai saja, lakukan sesuatu. Nggak harus langkah besar yang drastis, nggak harus mengubah seluruh hidup dalam semalam. Ini tentang mengambil satu langkah pertama yang disengaja, sekecil apapun itu, ke arah yang baru. Dan pada akhirnya kita kembali lagi ke pertanyaan awal, tapi dengan sudut pandang yang baru. Pertanyaannya bukan lagi apakah Anda menjalani kehidupan yang baik, tapi lebih ke akan seperti apa kisah Anda nanti. Ini pertanyaan tentang masa depan, tentang kekuatan pilihan, dan tentang bab selanjutnya yang akan Anda tulis sendiri. Dan buku ini ngasih satu cara yang brilian untuk memulainya. Satu tindakan kecil yang bisa Anda lakukan setiap pagi.
Sebelum terjun ke kesibukan, sebelum kaki Anda menyentuh lantai, berhenti sejenak, tarik nafas, tanya pada diri sendiri apa tujuanku hari ini. Langkah sederhana ini adalah disrupsi kecil terhadap mode otomatis kita. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa hari ini Anda yang pegang kendali, bukan kemacetan.